Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita mulai ibadah mengerahkan jenazah dari Bapak Aris Subagio. Sebelum itu mari kita pujikan pujian pembukaan dari Kidung Jemaat nomor 332 Kebebasan serta Kemuliaan. Pembukaan dan pemakaman Bapak Aris Subagio pada hari ini kita khususkan dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan memelihara setiap karya ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus kepada saudara sekalian. Amin. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Ibadah dan mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita meminta bimbingan kepada Tuhan dengan berdoa yang akan saya antarkan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dapat berkumpul dan merasakan kepedihan bersama atas berpulangnya keluarga atau saudara kami, Bapak Aris, kepadamu ya Tuhan. Mampukan hati kami, diri kami supaya ada sukacita dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, bukakan hati kami, telinga kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berkatilah ya Tuhan. Tuhan, bimbing agar apa yang kami sampaikan bukan karena kepandaian, tetapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Marilah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Mas Sigit yang diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tesalonika 4 ayat 13 hingga 18, bahwa judul perikop kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit,
maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Shalom. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, di mana Rasul Paulus dalam suratnya memberikan penghiburan yang mendalam kepada jemaat Tesalonika yang sedang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Pasti di dalam hidup kita pasti pernah menghadapi duka cita, kehilangan orang yang dikasihi. Namun, kita sebagai orang percaya, kita tidak harusnya larut dalam duka cita seperti mereka yang tidak memiliki pengharapan. Karena kematian itu bukanlah akhir, pasti ada harapan, pasti Tuhan juga menuntun hidup kita. Karena Kristus sendiri telah bangkit, dan di tengah kesedihan ini kita dipanggil untuk saling menghibur, menolong, merawat, menjaga saudara-saudari kita. Dalam penantian kita akan pengharapan dalam kebangkitan dan kehidupan kekal ini, harus kita bagikan kepada saudara-saudari kita yang sedang berduka agar mereka dikuatkan. Mari kita tetap teguh dalam pengharapan ini, menguatkan dan menghibur satu sama lain. Semoga pengharapan akan kebangkitan selalu menguatkan hati kita dan menjadi sumber penghiburan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita bersama-sama mewujudkan semua baik. Marilah kita sama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami kembali menghadap hadirat-Mu. Terima kasih akan firman-Mu dalam hidup kami, terlebih menguatkan kami atas berpulangnya Bapak Aris Subagio. Tuhan, berkati keluarga yang ditinggalkan, berilah damai sejahtera, ketenangan agar keluarga selalu kuat. Sertailah dalam proses pemberangkatan hingga penguburan nanti. Tuhan, ampuni kesalahan dan dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama pujikan Kaulah harapan dalam hidupku. Jalani hidupku
Aris Bagio pada hari ini kita khususkan dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan memelihara setiap karya ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus kepada saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Kami dapat menghantarkan Bapak Aris Subagio ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sertailah kami dari awal sampai akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti sabda dari Alkitab Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihidup. Marilah kita bersama-sama mengantarkan Bapak Aris Subagio ke dalam peristirahatan terakhir. Maka dari itu kita mengimani di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita pujikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241, Tak Kutaukan Hari Esok. 1, 2, 3. Tak kutaukan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang peka. Sebagai manusia kita tidak tahu dan mengerti sampai kapan kita hidup di dunia ini. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tetap menolong dan melindungi kita sampai kita bersama-sama dengan Tuhan. Marilah kita tutup ibadah pemakaman pada hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas berkat penyertaan-Mu. Kami telah mengantarkan Bapak Aris Subagio ke dalam peristirahatan terakhirnya. Berkati bagi keluarga yang telah ditinggalkan, agar Tuhan mampukan, kuatkan, dan memberi penghiburan untuk dapat melalui hari-hari dengan penuh sukacita dari-Mu Tuhan. Berkati para Bapak Ibu yang membantu penguburan hari ini, berkati mereka ya Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Engkau sertai kami hingga sampai tujuan kami dengan keadaan selamat. Ampuni kami akan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita semua. Amin.
Cut. Nama Bapak Putra Salah nyebut tuh. Kawalan. Oke, oke, yo. Wih, masih gitu.